Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar para sahabat sekalian? Masih semangat ya mengikuti setiap postingan-postingan kita yang insya Allah menjadi bekal kehidupan kita semuanya. Nah, adapun untuk di kali ini seperti yang sudah kami janjikan pada video sebelumnya, kali ini kita membahas tentang suami dayuts ya. Ada yang pernah dengar nggak apa itu suami dayuts? Suami yang bagaimana itu ya? Seganteng apa gitu pasti ya. Nah, menurut kitab Majmu' al-Fatawa, ad-dayuts adalah lelaki yang tidak punya rasa cemburu. Lalu seperti apakah suami dayuts itu? Mari kita simak penjelasannya sampai akhir dan jangan di skip ya. Terus jangan lupa subscribe channel ini dan like postingannya, serta jangan lupa klik tanda lonceng agar sahabat sekalian tidak ketinggalan info-info seputar dunia Islam yang lainnya. Terima kasih. Nah, suami dayuts adalah lelaki yang tercela, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang Allah haramkan masuk surga, yaitu pencandu khamar, orang yang durhaka pada orang tua, dan orang yang tidak memiliki sifat cemburu, yang menyetujui perkara keji pada keluarganya. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, dayuts itu adalah lelaki yang menjadi pemimpin keluarga dan tidak punya rasa cemburu dan juga tidak punya rasa malu. Adapun ciri-ciri suami dayuts adalah 1. Membiarkan istri dan anggota keluarganya yang perempuan membuka aurat, padahal sejatinya menutup aurat itu wajib hukumnya. Menurut jumhur ulama, batasan aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangannya, persis sama dengan yang wajib ditutup ketika sholat. Jika ada lelaki yang membiarkan istri dan anggota keluarganya yang perempuan tidak menutup aurat, maka ia termasuk lelaki atau suami yang dayuts. Alhamdulillah ya. Nah, 2. Menyuruh istrinya dan anggota keluarganya yang perempuan membuka aurat. Wow, ini lebih parah ya. Menyuruh memakai pakaian yang memperlihatkan aurat sehingga akan semakin memancing syahwat laki-laki lain. Gawat ini. Para jumlawati nih ya, hati-hati dalam memilih pasangan. Ayo. 3. Membiarkan istri dan anggota keluarganya yang perempuan pamer aurat di sosial media. Ini semakin marak ya kita jumpai, dan kaum kufar pun dengan bangganya berlomba-lomba mengeluncing aplikasi berbahaya ini, berjoget-joget dengan gemulai di depan kamera dan ditonton oleh ribuan bahkan jutaan mata lelaki. Dan suami maupun saudara lelakinya hanya diam aja, membiarkan istri dan keluarganya yang perempuan pamer-pamer aurat dan lenggak-lenggok di sosial media dan membiarkan mata lelaki seluruh dunia menikmatinya. Tidakkah dia cemburu? Pertanyaan ya buat para lelaki dan juga buat para wanitanya sendiri. 4. Membiarkan istri dan anggota keluarganya yang perempuan ikhtilat atau bercampur baur. Dari zaman baheula hingga zaman modern ini, banyak lelaki yang membiarkan para wanita, termasuk istri dan anak-anaknya, melakukan ikhtilat
ya, atau bercampur baur laki-laki dan perempuan, dan sama sekali tidak ada rasa cemburu di hatinya, serta tidak pula melarang ataupun menasehatinya. Membiarkan para wanita bergabung dengan kumpulan atau komunitas antar jenis. Nah, entah itu komunitas hobi, pertemanan, bahkan grup ya, atau kumpulan alumni. Dan biasanya ketika berkumpul, pergaulan antara pria dan wanita ini tidak dijaga dengan sebaik mungkin, sehingga memungkinkan akan terjadi saling pandang, saling bercanda, bahkan colek sana colek sini, tepuk sana tepuk sini, dan ada yang lebih parah lagi, peluk ya, peluk dan cipika-cipiki dengan yang bukan mahram ya tentunya. 5. Mengeksploitasi istri dan anggota keluarganya yang perempuan. Banyaknya dengan alasan ekonomi. Laki-laki membiarkan atau bahkan meminta melakukan pekerjaan yang membuatnya membuka aurat, melakukan ikhtilat, dan terkadang memancing syahwat. Contohnya nih, meminta atau membiarkannya jadi penyanyi atau penari untuk menghibur di depan umum dan lain sejenisnya. 6. Membiarkan istri dan anggota keluarganya yang perempuan mendekati zina. Membiarkannya bergaul bebas dengan laki-laki lain, entah itu di sosial media ataupun pergi ke tempat-tempat maksiat dengan yang kemudian menjadi jalan ya, dalam tanda kutip, untuk mereka berzina ya, dalam tanda kutip juga ya zinanya, karena banyak ya jenis-jenis zina. Membiarkan mereka memamerkan diri, baik posting-posting foto pribadinya di sosial media ya, sehingga memancing lelaki lain memujinya dan bahkan mengomentarinya pada postingan tersebut. Ada yang bilang nice, wow cantik, ujung-ujungnya ada juga yang bilang boleh kenalan gak, sehingga terjadilah chat singkat padat ya, tidak singkat pun kadang, di inbox yang berakhir pada laki-laki itu kadang-kadang iseng ya, telepon, video call itu. Nah itu hati-hati ya buat para wanita dan juga para lelaki, jaga gitu. Nah itu tadi ciri-ciri lelaki atau suami dayuts atau lelaki diasah ya. Perbuatan dayuts ini disebut diasah. Sangat mengherankan jika tidak ada rasa risih ataupun rasa cemburu ketika melihat anggota keluarga bermaksiat. Ingatlah ya para lelaki atau para perempuan juga sekalian, seorang kepala keluarga kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Pemimpin negara adalah pemimpin bagi rakyatnya dan ia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang wanita adalah pemimpin bagi anggota keluarga suaminya serta anak-anaknya dan ia akan ditanya tentang mereka. Seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya dan ia akan ditanya tentang harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Nah, saudariku sekalian, janganlah kalian risih atau marah ketika suami ataupun saudara laki-laki kalian cemburuan ya. Karena itu adalah jalan surga bagi kita semua, insyaallah. Dan juga jangan bangga ketika punya suami yang tidak cemburuan, karena yang seperti inilah sejatinya sumber malapetaka bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya sahabat jalan hidup, nasihat singkat dari kami yang sangat fakir ilmu ini. Dan kami berharap agar kita semua mendapat limpahan berkah, rahmat, hidayah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita sama-sama berusaha untuk terus memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita baik di hadapan Allah, maka kita akan baik juga di hadapan manusia-manusia yang mencintai Allah dan Rasul-Nya tentunya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di video selanjutnya insyaallah kita akan membahas tentang ucapan yang benar ketika melihat bayi atau anak kecil agar terhindar dari ain. Dan seperti biasa, agar sahabat sekalian tidak ketinggalan dan selalu mendapat update untuk video selanjutnya, jangan lupa ya, klik subscribe, like, komen, dan aktifkan tanda lonceng. Gratis loh, nggak bayar ya. Sampai di sini dulu. Semoga kita semua ditetapkan dalam nikmat hidayah Allah Subhanahu wa